Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan bertafaquh fiddin, sama-sama kita mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di penghujung bulan Sya'ban ini, yang mana insyaallah kurang dari 10 hari, sekitar 10 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan semoga ujung Sya'ban mendekati Ramadan ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita semangat, dan Allah berikan kita rahmat serta keberkahan untuk bisa dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada insyaallah kurang dari 10 hari ataupun 10 hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita ikuti menjadi bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak, dan juga mengumpulkan kita, Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan fikih as-siyam ataupun fikih saum, fikih berpuasa. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah mengenal tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa di bulan Ramadan, kemudian dalil disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, sejarah singkat bulan Ramadan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang syarat diwajibkannya seorang mukmin ketika berpuasa Ramadan, dan juga rukun di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, khususnya yaitu pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Yang ingin kami tekankan yaitu khusus di permasalahan rukun, bahwasanya sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan sebelumnya, puasa Ramadan itu berbeda dengan ibadah salat, ibadah zakat, ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ibadah salat, bentuknya perintah melaksanakan perintah Allah dalam bentuk akwal, perkataan, seperti membaca Al-Fatihah, kemudian perintah untuk membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus dan sebagainya, atau perintah Allah dalam bentuk af'al, perbuatan. Allah perintahkan dalam salat untuk ruku, untuk sujud, untuk i'tidal, duduk di antara dua sujud. Begitu juga dengan dalam ibadah zakat, Allah perintahkan kita untuk membayar zakat, bentuknya af'al. Dalam haji apalagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tawaf, wukuf di Arafah, sa'i dan sebagainya. Sedangkan kalau seandainya ibadah puasa Ramadan bukan pelaksanaan, tetapi menjauhi dari apa yang bisa merusak Ramadan itu sendiri. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya, rukun di dalam puasa Ramadan, khususnya umumnya di semua puasa di dalam syariat Islam, dan khususnya di puasa bulan Ramadan, itu cuma 2 rukunnya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjauhi, menahan dari segala hal yang membatalkan di siang Ramadan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Oleh karena itu yang difokuskan yang pertama sekali adalah niat. Dalam madhab Syafi'i, buku yang kita pelajari sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, niat itu syaratnya 3. Yang pertama, hendaklah niat itu tabyid. Diniatkan sebelum waktu fajar. Apabila diniatkan setelah fajar, maka tidak diterima puasa. Wa man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamulah. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang diriwayatkan dalam riwayat rawahu Darul Qutni, barang siapa yang berniat sebelum waktu fajar, barang siapa yang tidak berniat sebelum waktu fajar, fala siyam lah, maka dia tidak dianggap berpuasa. Jadi di sini syarat niat itu jangan ketika siang ataupun setelah subuh. Tapi kalau puasa sunnah dibolehkan. Kemudian yang kedua, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, niat itu harus dita'yin. Apa itu ta'yin? Spesifik. Puasa apa yang kita laksanakan? Dikarenakan puasa wajib, bagian dari puasa itu banyak. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, puasa makruh, puasa haram. Puasa wajib ini beda bagiannya juga, Pak Bu. Puasa wajib itu Ramadan, itu wajib. Ada namanya puasa nazar, itu wajib. Ada puasa kodok, membayar hutang tahun lalu, itu wajib. Puasa kaparot, puasa dendo, itu juga wajib. Nah, maka untuk membedakan antara puasa yang kita laksanakan pada hari ini, ibaratkan hari ini adalah puasa hari pertama Ramadan, maka harus ditakyin. Walaupun mungkin kita sudah ketahui di masyarakat kita, pelapasan itu hukumnya sunnah, namun yang menjadi kewajiban adalah menancapkan dalam hati melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Bukan ibadah puasa kaparot, bukan ibadah puasa pengganti kodok, bayar hutang, bukan nazar, janji, ataupun puasa-puasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, niat itu harus ditikrar. Apa itu tikrar? Diulang. Sebagian ulama ada yang mengatakan cukup 1 bulan itu kita niatkan sekali. Tetapi dalam madhab Syafi'i, di buku yang sedang kita pelajari ini, harus diulang niat itu. Karena ibaratkan seperti ibadah sholat. Apakah sholat yang kita laksanakan hari ini adalah niat dari yang kemarin? Tidak. Ibadah sholat yang kita laksanakan, niatnya baru. Besok lagi niatnya baru. Maghrib lusa, niatnya baru. Begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan. Maka harus diulang setiap sebelum fajar pada pelaksanaan ibadah Ramadan. Maka yang pertama adalah niat. Pertama ditabyid, yaitu diniatkan sebelum fajar, kemudian ditakyin, dispesifikan puasa Ramadan tersebut, bukan puasa kaparot, bukan puasa bayar utang, bukan puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dan tikrar, at-tikrar, yaitu diulang niat tersebut setiap malam Ramadan. Kemudian rukun yang kedua, nah ini yang paling penting juga Pak Bu, yaitu al-imsaku anil muftirat. Al-imsaku anil mufattirat. Ya, menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ini inti dalam puasa Ramadan tuh ini, menjaga ini. Maka insya Allah akan kita bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita hindari maksudnya ketika siang Ramadan mulai dari fajar sampai terbitnya matahari ataupun tenggelamnya matahari ataupun pada waktu maghrib. Yang pertama adalah al-aklu wasyarbu, makan minum dengan sengaja. Jadi kalau seandainya makan minum yang sebelumnya pada waktu sebelum subuh itu halal, mulai dari sudah subuh ataupun pada waktu masuk fajar sampai waktu maghrib masuk, maka itu diharamkan untuk makan dan minum dengan sengaja bagi mereka yang tidak ada uzur di dalamnya. Ya, bagaimana kalau seandainya lupa? Nah, beda hal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, man nasiyah wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa ataupun tidak sengaja, ya, makan ketika dia sedang berpuasa, fal yutimma saumahu, maka kata Nabi hendaklah diteruskan ataupun disempurnakan puasa tersebut. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, bahwasanya ketika seorang lupa ketika dia berpuasa, makan dan minum tidak sengaja, maka Allah sedang memberikan makanan dan juga minuman kepada orang tersebut. Artinya Allah berikan rezeki kepada orang tersebut.
dengan syarat dia lupa. Yang kedua, yang harus dihindari, wusulu ainin ilal jawfi min munaffidhin maftuh. Mengalir, lewat, masuknya benda, baik itu padat ataupun cair. Kalau udara tidak masuk dalam kategori benda padat, benda cair, ya, masuk ke rongga ataupun lubang ataupun rongga-rongga yang ada di anggota-anggota tubuh yang terbuka. Contoh yang terbuka ini telinga kita ini, Pak Bu, ini terbuka dan ada rongga di dalamnya. Hidung kita ada rongga, ada lubang, ya. Kemudian bagian bawah, pintu depan, pintu belakang, tempat kita buang hajat, itu juga termasuk anggota tubuh yang memiliki lubang terbuka dan ada rongga di dalamnya. Maka di sini fal qutratu minal udhun muftiratun. Kalau seandainya kita memasukkan tetesan air ataupun obat tetes ke telinga kita, ya karena terbuka, maka masuk dalam kategori hal yang membatalkan. Tetapi fal qutratu fil ain, tetesan yang kita masukkan ke mata, ghairu muftir, tidak dianggap tidak membatalkan puasa. Karena apa? Mata memang anggota tubuh yang terbuka tetapi tidak ada rongga ataupun lubang. Ya, memang ada lubang tapi kecil, tidak memungkinkan untuk bisa masuk secara langsung cairan ataupun benda dan sebagainya. Jadi bukan hanya makan, karena kalau nak makan mungkin ada uang yang bentuknya nyiasati. Sudah kalau itu aku nak suntik ataupun nak ngasih makanan nutrisi supaya tidak lapar, melalui lubang-lubang tertentu di dalam tubuh ini. Maka tetap menjadi sebuah hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, al-qai'u muta'ammad fihi, yaitu muntah dengan sengaja. Itu membatalkan puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, al-wat'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Nah, mana maksudnya? Emang ada berhubungan suami istri sengaja? Mungkin lupa itu Ramadan. Karena biasanya wong galak bulan puasa Ramadan ini mungkin jarang berpuasa sunnah. Sehingga lupa bahwasanya itu adalah awal Ramadan, berhubungan suami istri, maka tidak batal. Tapi kalau seandainya dia sengaja di siang Ramadan itu berhubungan suami istri, batal. Mana kalau malamnya? Tidak. Uhillalakum lailatas siyam, kata Allah. Dibolehkan kalian untuk mencampuri istri kalian ketika malam Ramadan. Nah, khusus di al-wat'u amdan, berhubungan suami istri di siang Ramadan ini, selain dari batal plus ada hukuman ataupun kafarot dalam istilah syariatnya yang wajib dipenuhi bagi seorang mukmin yang melaksanakan ataupun melakukan hubungan suami istri ketika siang Ramadan. Nah, kalau hubungan suami istri mungkin ada alat kelamin di antara suami dan istri yang bertemu. Ada, kalau itu batal. Mana kalau seandainya aku mungkin cara-cara tertentu yang tidak bertemunya iltiqa'il khitana ini, bertemunya dua kelamin. Tapi kalau seandainya dia bisa menyebabkan keluarnya mani, istimna, maka bisa membatalkan puasa Ramadan juga. Atau mungkin dia ketika siang Ramadan mencium istrinya, sehingga inzal, kata istilah ulama itu, keluar mani, syahwat, karena syahwat juga membatalkan, walaupun tidak berhubungan suami istri. Oleh karena itu nanti kita masuk ke dalam pembahasan makruh, mencium istri, itu bisa mengarahkan kepada hal yang dimakruhkan, namun tidak membatalkan. Namun bisa menjadi batal kalau seandainya inzal, ataupun poin yang kelima ini, yaitu keluar mani ketika mencium istri tersebut. Yang selanjutnya yaitu haid. Bagi wanita, ada istilah kita tuh halangan, wan nifas, seorang wanita yang melahirkan, setelah melahirkan ada darah yang keluar, maka itu merupakan penyebab yang membatalkan ataupun yang menyebabkan seorang harus membatalkan puasanya dan mengganti di waktu yang setelah Ramadan. Kemudian al-junun, gila, ataupun ketika lagi puasa Ramadan, sarafnya terganggu sehingga hilang kesadaran dan sebagainya.
wariddah dan juga murtad. Namun bapak-bapak ibu-ibu berbicara tentang al-junun, konslet bahasa kita ketika bulan Ramadan, kalau dia konsletnya di tengah jalan atau mungkin pikun, dan itu di siang Ramadan, mungkin pikunnya ataupun konsletnya dari jam 10 sampai jam 1, maka tidak membatalkan. Maksudnya adalah, kata ulama, konsletnya ini mungkin dari sebelum dia sahur sampai dia maghrib itu konslet. Nah, atau mungkin memang sudah konsletnya itu bentuknya sudah ada jadwal tertentu, maka baru masuk dalam kategori yang membatalkan. Kalau tidak, mungkin pikun hanya sejam, atau konslet itu hanya sejam 2 jam, masih ada sisa, maka sempurnakan dan lanjutkan puasa tersebut. Kemudian yang terakhir, riddah, murtad, na'udzubillah, itu juga salah satu hal yang menyebabkan batal. Nah, ngapo batal? Ketika wong yang murtad itu? Karena ngapo, Pak? Murtad dengan kafir, non-muslim, itu berbeda. Kalau non-muslim, hukumnya dia tidak dibebani kewajiban puasa Ramadan. Ketika dia dalam keadaan kafir, masuk ke dalam agama Islam, maka kewajiban yang sebelumnya itu tidak harus dibayar. Puasa tidak harus dibayar, sholat tidak harus dibayar. Karena sudah bersih galau, ibarat Allah maafkan galau. Berbeda dengan murtad, awalnya Islam, keluar dari agama Islam, masuk agama Islam lagi. Ketika waktu murtad, dia tidak melaksanakan sholat, dan wajar dia tidak melaksanakan sholat, karena dia tidak diwajibkan untuk sholat. Dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka ketika dia masuk Islam, utang harus dibayar. Maka dia dianggap batal. Ya. Jadi bahasanya itu, kalau murtad itu tanggungan kewajiban masih ada, walaupun dia tidak dalam beragama Islam. Allah kasih hidayah dia untuk masuk agama Islam lagi. Maka yang ditinggalkannya tadi itu harus dibayar, kalau baik sholatnya, puasanya, hajinya, zakat, dan sebagainya. Itulah tadi hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa Ramadan. Dan ini adalah hal-hal yang mesti dijaga, Pak Bu, ketika puasa Ramadan. Ya, terkhusus hal-hal yang sudah kita banyak ketahui. Inilah yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Berarti kalau seandainya di luar dari ini berarti tidak membatalkan. Mungkin masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan. Insya Allah akan kita bahas setelah ini. Kemudian bab selanjutnya yaitu adab saum wa makruhatih. Adab berpuasa, sunnah-sunnah berpuasa, dan makruh-makruh berpuasa. Yang pertama adalah adab ataupun sunnah di dalam berpuasa itu. Yang pertama, hendaklah seorang mukmin ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, langsung ketika azan ataupun sudah masuk waktunya maghrib, maka langsunglah berbuka. Ya, jangan nunggu setelah maghrib. Aku masih tahan. Insya Allah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tahu aku memanjangkan puasa, insya Allah panjang puasa aku makin panjang. Tidak. Mentakhirkan, mengakhirkan, menunda berbuka puasa bukan pahala yang didapat, tetapi bisa menjerumus kepada dosa. Ya, jadi menyegerakan berbuka puasa itu adalah bagian yang sunnah. La yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Selama manusia itu menyegerakan berbuka puasa, maka kebaikan akan mengalir pada diri seorang mukmin tersebut. Ya. Itu hadisnya. Kemudian yang kedua, sahur. Sahur ini sunnah, Pak Bu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Tasahharu fa inna fis suhur barokatan. Sahurlah kalian, bahwasanya di dalam ada keberkahan di dalamnya. Kemudian disunahkan ketika itu Bapak Ibu untuk mentakdirkannya. Kebanyakan masyarakat kita, kebiasaan kita, ibu-ibu bangun jam 2, masak jam 3 selesai. Jam 3 itulah sahur. Sehingga menyebabkan banyak waktu yang kosong. Apalagi sampai ada jeda waktu untuk tidur. Tinggalan subuhnya. Percuma. Pengen sahur mendapatkan keberkahan, cuman hal yang wajib subuh ketinggalan. Lebih beda usah sahur. Ya, asal subuh dah ketinggalan. Lebih bagus lagi bangun sahur diakhirkan, kemudian langsung siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Waktunya mak mano Ustadz ditakhirkan itu? Apakah semenit lagi nak azan?
Apakah bentuknya berapa jam lagi azan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jarak antara waktu dia sahur sampai dia masuknya waktu subuh itu adalah ketika sekitar 50 pembacaan ayat Al-Qur'an. Ya sekitar antara 20 sampai 30 menit lah sebelum azan, itulah waktu yang baik untuk sahur. Karena ustadz itu baca 50 ayat itu cepat. Tapi kalau ibu itu 50 ayat itu cak baca Yasin dia. Maka lambat. Maka antara 20 sampai 30 menit. Jangan lamunnya sahur jam 3, subuh jam 5, ada 2 jam di sana. Maka itu masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan. Ya, dan kurang ataupun terhindar ataupun tidak mendapatkan keberkahan dari puasa Ramadan. Yang keempat, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat seperti mencaci, berbohong, riba, ngomongi wong, namimah. Tidak membatalkan puasa, namun masuk dalam kategori yang memakruhkan ataupun bisa mengurangi kesempurnaan puasa Ramadan, maka dihindari. Bukan hanya Ramadan itu merupakan bulan latihan, maka mentang Ramadan menjauhi dari segala hal yang perkataan yang buruk, mencaci, berbohong. Setelah Ramadan kita mencaci, berbohong lagi. Tidak, Ramadan itu adalah momen kita melatih karena akan ada pahala yang didapatkan yang berlipat ganda. Maka setelah Ramadan, karena kita bisa, kita amalkan dan kita lanjutkan. Kemudian, bagi yang masuk dalam kategori yang sunnah juga, bagi seorang suami istri yang berhubungan pada malam Ramadan, disunnahkan untuk mandi sebelum waktu fajar. Walaupun ketika waktu sudah masuk maghrib, dia masih dalam keadaan junub, ya tetap sah puasa Ramadan. Namun alangkah lebih bagusnya ketika masuk waktu maghrib, masuk waktu subuh, dia sudah mandi dalam keadaan dia suci. Itu disunahkan. Banyak di antara kita nih, Pak Bu, ya masyarakat kita, mungkin dia berhubungan suami istri, atau mungkin sahur, setelah itu berhubungan suami istri. Tidur dia pas bangun, rupanya sudah masuk waktu subuh. Nah, katanya aku lupa mandi. Ya, caknya batal puasa aku. Tidak batal. Ya, kalau berhubungan pada waktu subuh, masuk subuh baru batal. Tapi ketika berhubungan sebelum waktu subuh, ya, kemudian waktu subuh masuk dalam keadaan lanjutkan puasanya. Namun alangkah lebih bagusnya sebelum subuh itu masuk mandilah dulu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasbahu junuban. Karena Rasul pernah bahwasanya menunjukkan ini tidak batal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah junub min jima'i ghairi ihtilam. Berhubungan suami istri, summa yaghtasil wa yasum, kemudian mandi, kemudian beliau melanjutkan Ramadan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tidak batal, tetapi disunahkan untuk mandi. Begitu juga dengan haid, begitu juga dengan nifas. Nah, rupanya sebelum waktu subuh ini atau waktu ketika sahur ini berhenti darah bagi mereka yang haid, maka segeralah untuk melaksanakan mandi wajib tersebut dikarenakan disunahkan dan merupakan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarkul hijama wal fasdu. Nah, hijamah ini bahasa kita tuh bekam, canduk. Ya. Nah, canduknya ini yang ngeluar ke darah atau bekam basah itu. Ketika siang Ramadan itu hukumnya makruh, tidak batal. Fasdu juga, mungkin jarang, kalau sananya bekam itu sering. Ada fasdu itu ngeluar ke darah, Pak. Ada yang dari tangan, ada yang dari kening, ini keluar darah itu. Aman, bahasanya tuh ngeluarkan darah kotor dan sebagainya. Dan ini hukum tarkul hijama wal fasdu, meninggalkan hijama bekam di siang Ramadan ini berpengaruh, ada turunan hukum di bawahnya itu. Ketika ditanya apa hukum kami cek darah. Nah, sekarang ini musim memberdarah. Kami nak ngecek darah kami, apakah kami kena demam berdarah atau tidak. Maka diambil darahnya. Maka kata ulama ketika diambil darah itu tidak membatalkan puasa Ramadan. Tapi kan suntiknya masuk. Tetapi kan bukan memasukkan. Ya, mengeluarkan darah. Maknanya kalau seandainya kami bentuknya
apa namanya? Apa tuh? Donor darah. Sama bae. Ya. Kalau seandainya memudaratkan, sakit, ya puasanya batalkan. Bolehkan untuk membatalkan. Tapi kalau tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Tetapi bagusnya ditinggalkan di siang Ramadan, dikiaskan dengan makruhnya berbekam ketika siang Ramadan. Kemudian yang ketujuh, yang selanjutnya, ketika berbuka hendaklah berdoa. Pak Bu, untuk doa ini banyak versi. Boleh make Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Boleh. Boleh make zahabaz dhama'u wabtallatil uruq thabatal ajr insyaallah. Boleh. Boleh juga make Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Boleh juga. Tapi yang mana yang bagus? Bagus galo. Mana yang mudah hafal be? Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Kamilah sering belajar zahabat dhama'u karena dalilnya lebih kuat. Silakan zahabat dhama'u. Mana yang dihafal? Intinya berdoa, ini yang diajarkan plus ditambah doa yang lain. Karena ngapa Pak? Ketika puasa Ramadan ataupun ketika kita berbuka, khususnya di puasa Ramadan, waktu itulah mustajabnya doa. Ngapa mustajab kata ulama? Karena ngapa? Ya, bagi mereka yang sering puasa mungkin sering terbiasa. Tapi bagi mereka yang jarang berpuasa, depan inilah sudah banyak ado es teh, ada es buah, ada kolak, ada pempek, ada bakso, ada soto. Tiba-tiba kita disuruh berdoa. Hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa berdoa ketika puasa Ramadan. Yang ada apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu sambil minum teh dan sebagainya. Jadi disunahkan untuk benar-benar berbuka puasa Ramadan itu dengan doa di dalamnya yang sudah diajarkan Nabi, dan boleh juga ditambahkan doa-doa khusus karena di antara tempat waktu yang mustajab dikabulkan doa adalah ketika berbuka puasa. Ayufattirus shaimin. Kemudian disunahkan juga untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Walaupun kita berpuasa, Pak Bu, kita dapat double. Bisa kita mendapatkan pahala double ketika puasa Ramadan itu. Bagaimana caranya? Kita memberikan berbuka makanan buka puasa untuk uang yang berpuasa. Karena uang yang berpuasa itu man fattara shaiman, ya, ketika seorang memberikan makan bagi mereka yang berpuasa ataupun buka puasa, kana lahu mislu ajrihi. Orang yang memberikan makan tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya adalah kasratus sedekah. Ketika puasa Ramadan, banyakkan sedekah, tilawatul Quran, wa mudarasatihi, banyakkan baca Quran dan tadarus. Pak Bu, tadarus itu bukan ngaji bergilir. Kalau kita galak kumpul di masjid, ngaji bergilir. Tadarus itu Tadarasa ya tadarosu, tadarusan. Dalam bahasa Arab itu adalah musyarakah, saling. Maka ketika dia belajar membaca Al-Quran, ketika salah diajarkan. Yang diajarkan ini bentuknya nurut, ketika dibenari, yang ngajarkan juga bentuknya dengan cara baik yang benar. Kalau kita ini bukan tadarus, ngaji bergilir namanya. Jadi ada ini misalnya salah bacaannya. Ya, an'amta alaihim yang benar, bukan ngan'amta alaihim. Oh, an'amta alaihim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu biha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sebuah kaum berkumpul, yatluna kitabahu, yatluna kitaballah, mereka sama-sama membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, mereka saling belajar. Ketika ditemukan hal-hal yang baik ataupun hal yang salah dibenarkan, mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kedamaian, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat itu akan Allah tebarkan, wa haffathumul malaika, malaikat itu akan turun menyaksikan kita dan siap untuk mengaminkan doa bagi mereka yang setelah membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebutkan kita yang bertadarus itu Pak Bu
di para penghuni langit sana. Bahkan Rasulullah SAW itu ajwa dan nas, paling dermawan dan juga paling rajin beribadah puasa Ramadan. Saking beliau itu rajin, termasuk membaca Al-Quran. Rasul tiap malam Ramadan ketika beliau hidup dulu, Pak Bu, Jibril itu turun mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Jibril bertadarus baca Al-Quran, belajar. Apa kita sebagai manusia pengikut Nabi Muhammad SAW tidak membaca Al-Quran dan juga tidak bertadarus. Kemudian ada yang lupa tadi itu, ketika buka puasa hendaklah dengan yang rutbin, yang rutop, buah yang basah, kurma yang basah, semangko ataupun buah-buah yang segar yang banyak banyunya. Durian itu basah Ustaz, berarti boleh. Amen dak kate asam lambung lajulah, tapi bagusnya yang menyegarkan dulu. Hentak ke durian itu, ngentak ke yang ini ada asam lambung dan sebagainya, bukan lagi ada manfaat di dalamnya. Yang paling bagus adalah kurma yang masih basah, itu bagus, rutop. Ya, aman nak beli dengan Ustaz muka beliau bos kurma. Ya. Kemudian kalau dak kate mak mano, boleh pakai kurma yang kering, tamer. Kurma yang kering yang banyak dijual itu tamer, ya. Kalau dak kate juga, maka yang pertama sekali yang bagus adalah minum banyu putih dulu. Jangan langsung hentak ke dengan cuko, jangan langsung hentak ke dengan gorengan. Sunnahnya adalah yang buah yang basah, kurma yang basah, kurma yang kering. Kemudian kalau dak kate pakai banyu minum dulu. Atau yang manis-manis dulu. Itu merupakan sunnah. Dari segi kesehatannya apa tujuannya? Yang manis-manis itu bisa membuat kita lebih semangat melaksanakan ibadah karena ada tenaga dari gula tersebut menjadi kalori, sehingga kita semangat berpuasa, semangat melaksanakan ibadah, terkhusus semangat melaksanakan ibadah tarawih ketika malam. Tapi jangan terlalu banyak, ngantuk pula di tarawih lah kurang bermanfaat juga. Ya, yang harus dibanyakkan itu sunnah dibanyakkan sahur, bukan buka puasa. Sahur itu yang disunahkan untuk dibanyakkan karena akan ada aktivitas yang bakal kita lakukan. Bukonya, kita kebanyakan bukonya, segalanya dihoji-hojikan. Ya, maka sunnahnya secukupnya ketika berbuka dan ketika dibanyakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum ini makruhatus siyam, yang bukan puasa. Segala hal yang sunnah tadi Pak Bu, kalau kita tinggalkan, maka masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Tetapi ada poin-poin tertentu yang masuk dalam kategori yang memakruhkan puasa, seperti mencicip sesuatu. Ibu-ibu ketika masak, nyicip. Nyicip Bu ya. Menyicip itu berarti sedikit, cicip deh. Kalau lah secentong, bukan nyicip, apalagi hilang, berarti batal puasa. Dan nyicip pun buang dan harus kumur-kumur. Yang kedua adalah mencium istri ataupun suami mencium istri ataupun istri mencium suami, tidak inzal, tidak dengan syahwat, maka itu makruh hukumnya, tetap berbekam makruh, fasdu tadi makruh, berkumur-kumur istinsak di luar waktu wudu ataupun banyak, jam 8 kumur-kumur, jam 10 kumur-kumur, jam 12 kumur-kumur, jam 2 kumur-kumur hilang, kumur-kumurnya batal berarti. Banyak kumur-kumur itu makruh, tetapi kalau seandainya dia berkumur-kumur secukupnya, ketika wudhu lagi, maka tidak masuk dalam kategori yang dimakruhkan. Begitu juga dengan gosok gigi. Ulama, mayoritas kebanyakan, kalau nak gosok gigi, kalau pacak sebelum waktu duha. Lewat dari waktu duha, jam 12, jam 3, itu sudah dimakruhkan. Takut bisa mengarahkan kepada hal yang membatalkan puasa Ramadan. Banyak tidur di siang Ramadan juga makruh, Pak Bu. Ya, siang Ramadan, banyak tidur di siang Ramadan itu makruh. Sunnahnya, silakan tidur secukupnya. Baik sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur, ataupun beberapa waktu setelah zuhur. Yang kita sebut dengan istilah syariat itu qailulah, tidur siang. Dan cukup 15-30 menit tidur, supaya mendapatkan tenaga ketika qiyamul lail, pelaksanaan tarawih. Maka itu bagian dari yang disunnahkan di dalam syariat kita. Kalau banyak tidur, makruh. Ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidur di bulan puasa itu ibadah.
ibadah kalau di sekelilingnya itu kebanyak kemaksiatan. Di depan, misalnya kita tinggal di kawasan yang minoritas muslim, ya, atau kemaksiatan, ataupun kita tinggal di kawasan yang bukan memang kawasan orang muslim, sehingga banyak tergoda makanan, hiburan dan sebagainya. Maka tidur itu lebih baik daripada kita takutnya bisa mengarahkan kepada hal yang membatalkan. Depan masjid, belakang musola, kanan rumah ustadz, ya, kiri rumah ustazah, maka dia tidur, maka hal tersebut masuk dalam kategori, banyak tidur maksudnya, masuk dalam kategori yang bisa memakruhkan puasa ataupun mengurangi kesempurnaan ataupun pahala di siang Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan singkat Pak Bu tentang apa yang mesti kita jaga dan mesti kita hindari, serta apa-apa yang mesti kita laksanakan supaya puasa Ramadan kita itu sempurna, dan apa saja yang bentuknya kalau pacak kita hindari atau bahkan jangan kita lakukan, sehingga bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa Ramadan atau bahkan tidak sahnya ibadah puasa Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Banyak dari kalangan umat muslim itu, kata Rasul, laisa lahu min siyamihi, tidak katik nian pahala siamnya, tidak katik, tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Artinya apa? Tidak sah. Nah, ulama menjelaskan inilah di antara penyebabnya tadi, tidak paham tentang yang harus dihindari dan juga hal-hal yang masuk dalam kategori makruh di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang paham dari apa yang kami jelaskan, mohon maaf kalau banyak tipu. Karena tipu salah penulisan di ini itu, ya. Silakan Pak Bu, ada yang pengen ditanyakan ataupun ada yang pengen dibahas, diskusikan, ahlan wa sahlan kalau ada. Silakan Pak. Ya. Yang maka ulama itu menjelaskan jingok doa mana yang kita pakai. Kalau kita pakai doa zahabat dhoma wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, arti dalam doa itu zahabat dhoma, telah hilang. Zahabat dhoma, telah hilang dahaga. Wa btalatil uruq, leher ini sudah basah. Wa sabatal ajr, dan sudah ditetapkan pahala insyaallah. Maka keadaan leher itu sudah basah, berarti kita buka dulu baru berdoa. Karena tidak mungkin kita berdoa, leher sudah basah. Belum, masih berdoa kita nih. Lah, sudah kita minum, sudah kita buka puasa, kita berdoa, zahabat dhoma, alhamdulillah ya Allah, zahabat dhoma. Yang tadi aus itu sudah hilang. Wabtalatil uruq, dan juga leher ini sudah, sudah basah, artinya sudah minum kita. Tapi kalau seandainya pakai doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu ulama menjelaskan, Allahumma laka sumtu, ya Allah, banyak nih makanan. Laka sumtu, aku menahan ini untuk engkau. Wabika amantu, karena aku beriman kepada engkau. Wa ala rizkika, rizki pempek, rizki ini akan kubukakan dengan rizki tersebut. Jadi di sini menunjukkan kalau kita pakai doa Allahumma laka sumtu, berdoa dulu, baru minum tadi. Kalau pakai zahabat dhoma'u, minum dulu. Pakai ini. Nah, apa bagusnya? Intinya, Pak Bu, berbuka itu disegerakan. Ya, doa dulu. Apakah bentuknya buka dulu? Itu masuk dalam kategori. Karena ngapo? Kita berdoa pun ketika menggunakan Allahumma laka sumtu itu pun tidak masuk dalam kategori mengakhirkan berbuka puasa, tidak. Masuk mengakhirkan puasa Ramadan itu bukan tidak dihitung waya cuman berapa menit ataupun waya cuman berapa detik mengucapkan Allahumma laka sumtu. Yang dimaknai sebagian orang itu menyegerakan buka puasa itu misalnya 6 buka puasa 18:05 azan, maka 18:51 itu bentuknya sudah buka puasa. Tidak sedetail itu. Artinya apa? Menyegerakan berpuasa itu adalah ketika itu waktu maghrib masuk, maka segeralah puasa. Age nak solat tu age dulu, puasalah dulu, bukalah dulu, pecahlah dulu.
Ibu-ibu yang lagi masak misalnya kan, agak dulu, matikanlah kompornya dulu. Bukolah dulu, pecahkanlah dulu. Nah, jadi intinya berdoa itu sunnah hukumnya. Menyegerakan berpuasa-puasa itu juga sunnah. Jadi mana doa yang kita pakai itu yang bisa mempengaruhi ataupun bisa sesuai dengan doa yang kita laksanakan. Kalau biasa kita yang sering lakukan Allahumma lakasumtu dulu baru berbuka, itu sudah benar juga. Atau orang yang bentuknya berdoa langsung minum dulu, zahabat dhama'u wabtallatil uruq, itu juga masuk dalam kategori juga yang dibenarkan. Ya benar galau. Ya. Ada lagi, Pak? Silakan. Ya, iktikaf itu berdiam diri di masjid, insya Allah. Kalau masih ada waktu Jumat depan kita akan bahas tentang masalah iktikaf serta strategi di dalam menggapai Lailatul Qadar. Pak, iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat, itu arti iktikaf. Iktikaf itu disunahkan seluruh waktu. Teko hari ini, Pak Bu, kita diniatkan untuk iktikaf. Yang belum beriktikaf, niatkan sekarang supaya dapat pahala. Nah, diutamakan, disunah muakkadkan, sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan, khusus 10 malam terakhir. Jadi kita ketika hari-hari biasa pun beriktikaf itu juga sunnah, tetapi dikhususkan, dianjurkan, sangat dianjurkan adalah ketika bulan Ramadan, dan lebih sangat dianjurkan lagi yaitu ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan niat. Secara terperinci agak kita bahas, Pak Bu. Karena ada bentuknya pernah nanya, Ustadz, aku tiap hari beriktikaf. Bagus kata kami. Tapi di rumah aku, dan juga ngapo? Karena rumah aku ini nempel dengan masjid. Maka sudah ada standar-standar, Pak Bu. Masjid itu mana? Apakah di pelataran masjid ini juga termasuk iktikaf? Termasuk di takmir dalam ini apakah masjid? Ya yang sambil beriktikaf, sambil nonton, sambil ini. Sudah di sini sibuk galau. Maka oleh karena itu ulama sudah memberikan batas-batas mana disebut dengan masjid, mana yang dikategorikan iktikaf, iktikaf yang cak mana secara sempurna, apa yang disunahkan ketika beriktikaf, dan hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf itu sendiri. Jadi intinya iktikaf itu setiap waktu, tapi dikhususkan, bagus untuk dilaksanakan sunnah muakkad, yaitu ketika bulan Ramadan, terkhusus di 10 malam terakhir, karena kita pengen menggapai Lailatul Qadar di 10 malam terakhir tersebut. Kalau bid'ah itu mungkin tidak. Status hadis. Jadi cak ini. Dalam hadis atau salahul hadis, ulumul hadis, itu ada hadis-hadis, status hadis itu sampai kepada kita ini banyak berbagai macam jenisnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak nian caro sampai kepada kita ini, sebelum sampai itu banyak hal-hal yang terjadi. Sehingga bisa kita simpulkan, ada yang sampai kepada kita itu dengan istilah namanya tawatur, mutawatir. Yang itu tidak katik bantahan bahwa itu pasti dari Nabi. Ada yang sifatnya ini juga pasti dari Nabi dan kuat, yang kita kenal dengan istilah hadis sahih. Ada yang dari Nabi, yang sampai kepada kita ini, ada yang ngatakan ini bukan dari Nabi, ada yang ngatakan ini dari Nabi, tapi sebagian besar ngatakan ini dari Nabi, yang disebut dengan hadis Hasan. Ada yang mengatakan sebagian kuat ini bukan dari Nabi, tapi ada sebagian kecil ataupun setengahnya itu mengatakan ini dari Nabi. Itulah disebut dengan hadis dhaif, lemah. Ketika disebut dengan hadis dhaif, itu masih status hadis. Cuman ulama berbeda pendapat tentang pemakaian hadis dhaif ini. Ada ulama yang mengatakan hadis dhaif ini tidak boleh dipakai nian. Wajar kalau seandainya ada yang mengatakan Allahumma lakasumtu bid'ah. Karena ngapa menurut mereka hadisnya lemah. Ketika disebut hadis lemah, bisa kemungkinan itu bukan dari Nabi. Yang kuat adalah zahabat dhama'u. Tapi ulama ini hadis tidak dhaif, hasan hadisnya. Bahkan sahih.
Ya, karena perbedaan pendapat ulama. Sehingga kita yang berpendapat Allahumma lakasumtu itu bukan lemah, bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan Allahumma lakasumtu. Jadi perbedaan pendapat ulama. Jadi yang mana? Nah, itu tadi kami sebutkan. Yang pendapat kuat memang doa itu adalah zahabaz zama'u. Tapi bukan berarti Allahumma lakasumtu itu bukan hadis Nabi. Bisa hadis Nabi, toh juga hadis yang doib, yang lemah masih boleh digunakan selama bukan untuk akidah, keyakinan, dan bukan untuk penetapan hukum. Kalau untuk fadail a'mal, keutamaan dalam beribadah, untuk doa-doa, boleh. Bahkan banyak hadis doib yang kita gunakan ini, Pak Bu, itu yang bentuknya merupakan bagian dari hadis yang sebagian ulama ada yang mengatakan hadis, sebagian bukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Itu doib juga. Dan masih banyak. Selama hadis ada ulama yang mengatakan doib, ada sebagian ulama mengatakan hasan, maka silakan laksanakan. Tidak menjadi sebuah permasalahan. Ya, jadi tidak usah dengarkan bid'ah dan sebagainya. Tidak. Kalau bid'ah, maka kita diazab dari dulu. Dalam melakukan sumtu itu dari awal kita sudah melaksanakan doa. Cuman memang Allahumma lakasumtu tidak sekuat zahabat zama'u. Jadi di mana dihajarkan? Ya, zahabat zama'u lebih bagus. Tapi sulit Ustaz. Lalu aku nak ngapal lebih sudah Allahumma lakasumtu. Tidak masalah. Aku tidak berdoa pun tidak berdosa pula karena sunnah. Penting berbuka, penting puasa yang paling penting. Ya, itu. Sudah azan belum, Pak? Sudah masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan yang sudah kami rangkum dalam pembahasan puasa, Pak. Kalau Bapak Ibu berpegang dengan apa yang sudah kami bantu tuliskan di makalah itu, insyaallah itu sudah ada dalil-dalilnya, silakan dibuka, dan insyaallah ketika dalil itu berlandaskan kepada Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi, apalagi terkhusus sunnah Nabi yang dari hadis Bukhari dan Muslim, insyaallah kuat di dalam pelaksanaannya. Ada yang tidak kami masukkan dalil, Pak, di dalam makalah itu karena apa? Perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang tidak mengatakan sunnah. Tapi tidak masalah, itu selagi itu baik di bulan Ramadan merupakan sebuah hal yang bisa kita laksanakan, bentuk dari penyempurnaan dari ibadah puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita bahas, Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, dan Allah berikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia, terkhusus kebaikan kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما تعلمنا ورده إلينا عند حاجاتنا إليه إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.